Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Salam sejahtera buat kita semua, senantiasa Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan yang sehat selalu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengudara pada malam hari ini. Ada dua hal yang akan saya diskusikan dan akan saya bahas dan saya publikasikan di media sosial pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan tenaga kontrak daerah. Yang kedua, saya akan membahas terkait dengan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kekerasan, penganiayaan yang ada di masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Belu. Yang akan saya bahas pertama adalah terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah. Kalau kita bicara tentang tenaga kontrak daerah, ini menjadi situasi yang fenomenal yang ada di Kabupaten Belu. Kenapa saya menyampaikan seperti begitu? Kalau kita bicara terkait dengan tenaga kontrak daerah, sebagaimana yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tahu, bahwa tenaga kontrak daerah itu mereka itu dipekerjakan sesuai dengan regulasi yang dibahas oleh Bapak Ibu anggota DPRD adalah untuk 1 tahun. Artinya mereka dibahas dari bulan Januari sampai Desember, 12 bulan masa pengabdian mereka. Tapi realita yang terjadi di tahun 2022 ini sampai akhir Mei 2022 ini belum ada tanda-tanda atau belum ada perekrutan tenaga kontrak daerah untuk OPD yang lain. Yang menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat kecil, kira-kira kapan mereka itu direkrut dan kapan nama-nama mereka itu akan keluar? Ini menjadi satu pertanyaan kami. Ini sebenarnya ada apa di kabupaten perbatasan ini? Sedangkan kalau kita berpatokan sesuai dengan apa yang dibahas oleh Bapak Ibu anggota DPRD, seperti kita ketahui bersama bahwa ketika Bapak Ibu anggota DPRD membahas untuk tenaga kontrak daerah 2020, artinya mereka membahas pada saat akhir Desember 2021 untuk 1.800 tenaga kontrak daerah. Artinya untuk mereka punya honorer dari bulan Januari sampai Desember 2022 itu sudah dibahas untuk 1.800. Realita yang terjadi sampai mau masuk bulan Juni 2022, masih banyak OPD yang lain yang hari ini belum ada tenaga kontrak yang bekerja. Yang menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat biasa, dana itu digunakan untuk apa? Dana untuk tenaga kontrak daerah dikemanakan? Sedangkan kita melihat ada banyak hal yang terjadi terkait dengan sistem perekrutan tenaga kontrak 2022 ini. Banyak, mau dibilang dugaan saya banyak permasalahan. Yang pertama, bahwa dugaan saya bahwa pemerintah menabrak aturan yang ada sesuai dengan regulasi dengan PP 49 2018 pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 99. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Bahkan sampai di akhir bulan Mei, akhir bulan Maria bagi umat Kristen Katolik, mau masuk bulan Juni belum ada tanda-tanda OPD yang lain untuk dipekerjakan tenaga kontrak daerahnya. Yang menjadi pertanyaan kami, DPRD membahas dan pemerintah untuk 1 tahun anggaran untuk 1.800 tenaga kontrak daerah. Dan sekarang muncul pertanyaan kami, kira-kira sekitar 5 bulan lebih, mau 6 bulan ini, itu uang yang dibahas atau yang sudah disediakan, disepakati bersama untuk tenaga kontrak itu uangnya dikemanakan? Karena sampai hari ini belum ada sinyal-sinyal
untuk mereka, teman-teman, untuk direkrut menjadi tenaga kontrak daerah? Ini menjadi pertanyaan klasik kami. Apakah ini era perubahan yang sesungguhnya? Ada apa ini? Sedangkan di tempat lain kita melihat bahwa ada longsor, ada bencana alam, jalan yang rusak, akses antara satu dari kota kecamatan mau ke desa itu ada putus, contohnya yang seperti ada yang mau ke dari Weluli mau ke Fulur. Ada jalan rusak yang pernah waktu lalu anggota DPRD Bapak Dewan Apinsaka menggunakan uang pribadi, menggunakan loader, menggunakan eksa milik pribadinya untuk membantu masyarakat. Belum lagi ada jalan yang dari Atambua mau ke Wedomu. Sebelum pasar Wedomu itu ada jalan yang mau putus. Sampai hari ini kita tidak ada tanda-tanda untuk perbaikan. Yang menjadi pertanyaan kami masyarakat, kira-kira di mana yang dana BTT itu digunakan, dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Letak perubahan itu di mana? Perubahan seperti apa yang diimplementasikan kepada kebutuhan masyarakat? Sampai kita lihat ini ada beberapa longsor, ada beberapa jalan yang mau putus, yang minta supaya ada tanggapan darurat daripada pemerintah daerah menyikapi dengan menggunakan dana BTT. Tapi hari ini kita tidak ada tanda-tanda kapan mau diperbaiki. Mau kita lihat ini sudah musim kemarau, sangat miris. Pernah ada saudara saya yang ada di sekitar Wedomu meminta supaya tolong bagaimana melihat situasi jalan tersebut. Apakah pemerintah menunggu sampai ada korban jiwa? Inilah yang kami bertanya kepada perubahan yang hari ini. Bapak Dani Kusuma bin, selamat malam Bung Vicky. Katanya perubahan mensejahterakan ASN Teko dan relawan, mana buktinya? Oke, bicara tentang terkait dengan kesejahteraan aparatur sipil negara. Besok malam saya akan live khusus terkait dengan aparatur sipil negara. Hari ini Om Denny saya akan bahas terkait dengan tenaga kontrak daerah, dengan permasalahan sosial terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh masyarakat miskin, masyarakat bawah. Tapi hari ini coba saya fokus terkait dengan Tekoda. Sebagaimana yang Bapak Ibu masyarakat, Mas Denny pun mereka tahu bahwa untuk tenaga kontrak daerah untuk Kabupaten Bedu sendiri, untuk tahun 2021 itu di akhir bulan Desember, DPRD sudah membahas untuk 1.800 tenaga kontrak daerah terkait dengan mereka punya honorer. Artinya klop. Artinya mereka bekerja dari bulan Januari sampai Desember 2022. Tapi realita yang terjadi hari ini sampai masuk bulan Juni belum ada tanda-tanda OPD yang lain itu dipekerjakan tenaga kontrak daerah. Yang menjadi pertanyaan saya, dananya itu dikemanakan dan dialokasikan untuk apa? Ini menjadi pertanyaan kritis kami masyarakat kecil. Sedangkan kita ketahui bersama, ada jalan-jalan yang longsor, rusak, yang meminta peran aktif daripada pemerintah daerah. Apakah sebatas pemerintah itu dia berkunjung ke tempat yang musibah atau longsor, setelah dia datang di situ, dengan dia pulang kembali, apakah dengan begitu selesai? Terus action nyatanya bagaimana supaya jalan itu diperbaiki, longsor itu dibenahi biar masyarakat bisa akses transportasinya berjalan dengan lancar? Sejauh mana? Kalau sudah ada tolong dipublikasikan biar saya sebagai masyarakat biasa saya tahu. Sementara ini pemerintah masih berpikir untuk kesehatan para tenaga kontrak. Jadi harus pakai, kalau itu tidak dipanggil pun kerjaan banyak kakak. Nanti saya minta kakak datang live di saya pun.
nanti kakak datang live saya pun kebun sayur, saya biar motivasi buat teman-teman kontrak pilih paket hati. Ini jangan putus asa karena kesejahteraan, karena motivasi buat teman-teman kontrak yang pilih paket hati saat itu jangan putus asa, karena kerjaan banyak buat datangkan uang. Yang kakak Maria sampaikan itu sebagai manusia saya sepakat. Bicara tentang terkait dengan kebun, lahan pertanian, mungkin kakak mereka punya lahan. Tapi bicara bagi teman-teman yang lain, apakah mereka punya lahan pertanian? Itu menjadi pertanyaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, di usia mereka yang sudah tidak produktif lagi, yang artinya bahwa mereka punya usia sudah di atas 30-an tahun, mereka mau bekerja kemana? Bicara tentang pertanian harus butuh keahlian, paham, adaptasi. Kalau kakak Maria mungkin oke lah, kakak mereka sudah paham, dan kakak Maria mereka mungkin punya lahan. Apakah teman-teman yang diberhentikan itu mereka semua punya lahan? Ini menjadi satu pertanyaan. Kalau sekiranya mereka tidak punya lahan, pemerintah mana yang mau kasih lahan untuk mereka? Lahan di mana? Dan siapa yang mendampingi mereka memberikan pengarahan? Artinya training. Kita bicara tentang hal sukses dan tidak, ini terkait bagaimana peran daripada pemerintah. Saya sepakat, kapan kakak Maria mau saya live tentang keberhasilan kakak Maria. Tapi bicara teko ini masalah yang riskan. Ketika mereka diberhentikan dengan usia mereka yang tidak produktif lagi, yang usia mereka sudah pakai standar untuk diterima di tempat lain, yang artinya mereka sudah expire, usia mereka sudah tidak lagi untuk bekerja di perusahaan yang lain karena pakai standar usia. Di sini yang menjadi satu pertanyaan kakak Maria. Kalau memang mereka harus diarahkan ke pertanian, sekarang saya mau tanya, pemerintah sudah menyediakan lahan di mana? Terus siapa yang mentraining mereka? Perjanjian kerjanya seperti apa? Ini yang bisa saya sampaikan. Artinya apa? Kita jangan melihat satu objek. Keberhasilan kita mengarahkan mereka harus seperti begini. Oh, tidak bisa. Artinya tidak semua orang, saya ingin jadi bupati. Tidak bisa semua orang jadi bupati. Garis tangan. Bicara tentang keberhasilan kakak Maria bisa ditularkan kepada mereka. Mungkin nanti saya live. Pertanyaan saya, kalau mungkin mereka mau diarahkan menjadi petani semua, terus lahan mana yang disediakan buat mereka? Terus sistem pendampingannya seperti apa? Karena mereka ini adalah orang-orang awam. Mereka masuk kepada lingkup pekerjaan yang baru. Otomatis mereka harus butuh bimbingan. Siapa yang akan membimbing mereka? Kita semua harus sadari bahwa teko ini bukan orang sedikit. Ini menjadi pertanyaan. Di sini saya tidak punya kapasitas untuk bicara terkait dengan politik. Bagi saya politik sudah selesai. Yang kita bicara hari ini adalah bagaimana kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Ada kekeliruan, mari kita diskusikan. Ada kekeliruan, mari kita sampaikan kepada media ini. Karena bagaimanapun, teman-teman tenaga kontrak daerah yang hari diberhentikan, mereka punya tanggungan keluarga, anak istri. Dan ada anak yang mereka sekolahkan, ada rumah tangga yang harus mereka biayai. Mereka harus mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga mereka. Kalau hari ini mata pencarian mereka tidak ada lagi, kira-kira siapa yang akan memberikan sumber penghasilan buat mereka? Itu menjadi satu pertanyaan. Di sini yang kita bicarakan adalah hati nurani. Oleh karena itu pemerintah hadir untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu adalah pemimpin di kabupaten ini. Itu adalah harapan saya. Tapi kalau kakak Maria meminta saya untuk hadir
lain di kakak pun gabung, saya akan hadir dan saya sampaikan bahwa kakak berhasil dalam urusan pertanian. Mungkin bisa memberikan masukan atau bisa mempublikasikan agar teman-teman yang punya lahan atau masyarakat yang punya lahan bisa mengadopsi ilmu seperti yang kakak Maria lakukan. Bicara pekerjaan ini adalah sesuatu yang riskan. Apalagi orang sudah mengabdi bertahun-tahun, tiba-tiba diberhentikan. Ini kita bicara tentang nurani dan bagaimana perasaan tersebut. Itu adalah harapan saya. Baik, itu adalah poin pertama yang saya bahas terkait dengan tenaga kontrak daerah. Kita masuk kepada poin yang kedua terkait dengan permasalahan hukum. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang ada di 12 kecamatan, 69 desa dan 12 kelurahan. Jikalau kita adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, diintimidasi, bahkan kita mendapatkan perlakuan kekerasan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi dia adalah oknum ASN yang melakukan kekerasan, saya mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, datangilah pihak keamanan terdekat. Kalau di kecamatan dan desa dia bisa mendatangi polsek terdekat, atau yang di bagian kampung dia bisa mendatangi ini Kapospol terdekat, disampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mereka takut, saya pikir aku membuka ruang untuk datang ke rumah saya, mari kita sama-sama kita melaporkan kejadian menimpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita mengutamakan hukum itu seadil-adilnya. Agar hukum itu berpihak kepada kaum yang lemah, kaum yang terintimidasi, kaum yang mendapat betul-betul teraniaya. Dan kita mendukung langkah yang dibuat oleh, dalam hal ini pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Belu. Masyarakat mendukung bahwa hukum itu berpihak kepada nilai-nilai kebenaran. Jika ada oknum yang dengan arogansinya, apalagi dia adalah kaum yang mengerti, melakukan tindakan kriminal terhadap orang yang lemah, sudah sepatut dan sewajarnya untuk kita proses secara hukum yang berlaku. Tidak pandang siapapun dia. Oleh karena itu saya sebagai Fikinak, saya permintaan khusus, kalau bisa tolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pihak keamanan, pihak penegak hukum Polres Belu, tolong atensi khusus terkait dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh oknum yang sok preman yang ada di Kampung Laktutus. Yang dilakukan terhadap seorang masyarakat biasa, supir. Saya minta pihak keamanan untuk ini dikawal secara serius dan diproses secara hukum yang berlaku dengan mekanisme perundang-undangan yang ada di kabupaten, di Republik ini, khususnya diterapkan di Kabupaten Belu perbatasan ini. Ini harapan saya sebagai masyarakat biasa. Karena biar membuat efek jerah bagi yang sok menggunakan kepintarannya, menggunakan emosionalnya, yang sebenarnya menjadi panutan dan bukan menjadi seorang preman. Ini harus kita basmi dan kami akan mengkawal secara khusus permasalahan ini. Pak Ketua PKS Saudara Umar Zakaria, mantap Bang Vicky, tindakan kriminal harus dikawal. Siap hormat Pak Ketua. Semoga kita akan menjadi partner sejati dalam mengadvokasi permasalahan-permasalahan sosial yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Siap hormat. Pasti akan saya kawal permasalahan, dan saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat lemah. Dan sekaligus saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Belu News ini, dan kepada aparat penegak hukum Polres Belu, dan kepada Bapak Ibu, baik itu yang ada di pemerintahan inspektorat maupun Kejaksaan Negeri Atambua. Dugaan saya sebagai masyarakat biasa, masih banyak oknum ASN aktif yang pekerjaan sampingan adalah mengerjakan proyek.
baik itu dana desa, sabuk merah, masih banyak. Ini saya mohon supaya orang tolong ditelusuri. Apakah ada aturan yang membolehkan seperti begitu, biar kami masyarakat ini tahu. Tolong ditelusuri. Dan bahkan dugaan kami masih banyak yang pekerjaan-pekerjaan asal kerja. Dan banyak kepala desa yang takut karena diintimidasi. Ini harapan kami. Kami hanya mau Belu ini menjadi lebih baik, Belu ini menjadi maju, Belu berkarakter sesuai dengan slogan perubahan hari ini yang dikomandangkan dan disampaikan di seantero Kabupaten Belu ini. Kami mohon ini dikawal secara serius. Dan permasalahan Laktutus menjadi atensi khusus dari kami anak jalanan ini. Untuk diproses seadil-adilnya agar masyarakat kecil mendapatkan keadilan seadil-adilnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya yang ada di kabupaten perbatasan ini. Ini harapan kami. Kami percaya bahwa keadilan itu akan berpihak kepada kaum lemah, kaum yang tertindas, dan apalagi oknum yang melakukan adalah oknum yang mengerti, yang menjadi panutan di setiap daerah yang dia tempati. Harapan kami. Masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi saya sampaikan, hidup di era demokrasi dan hukum mulai dikedepankan ini. Artinya apa? Masyarakat tidak perlu takut lagi dengan siapa dia berhadapan. Jika mendapat pelanggaran-pelanggaran hukum, dianiaya, dipukul dan segala macam, jangan segan-segan untuk datangi pihak kepolisian terdekat. Jika Bapak Ibu Saudara mereka ragu, datanglah kepada saya yang lemah dan hina ini, maka kita sama-sama akan bersuara untuk kita melaporkan kejadian yang menimpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah takut. Apalagi yang melakukan kekerasan tersebut adalah oknum yang menjadi panutan. Biar kita lihat dia pun jago itu sampai di mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan terkait dengan masalah tenaga kontrak daerah, terkait dengan oknum-oknum yang dianggap kita berpikir bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpendidikan, melakukan tindakan kriminal, tindakan yang tidak manusiawi, sok pamer jagoan. Mari kita basmi sama-sama. Saya yakin bahwa bersama kita lakukan. Sekiranya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saksikan besok malam saya akan live terkait dengan kesejahteraan aparatur sipil negara. Sebelum saya tutup live saya pada malam hari ini, closing statement saya bahwa saya Vicky Nahat yang selalu berdiri di parlemen jalanan untuk bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Hari ini saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh PLT Kadis Dispora, yaitu Abang Englaka, adalah sesuatu hal yang luar biasa. Terobosan-terobosan yang dibangun oleh PLT Kadis Dispora hari ini adalah luar biasa. Bagaimana olahraga ini mulai tumbuh dan nampak. Ada hal-hal yang dibuat, ada hal-hal positif yang dibuat agar membangkitkan prestasi-prestasi dalam bidang olahraga yang ada di Kabupaten Belu ini. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada semua yang lain, sekiranya ada punya hal-hal inovatif yang dibuat. Saya bukan memuji ini PLT Kadis Dispora, tapi saya melihat apa yang dilakukan karena saya mengikuti beliau dari ketika dia menjabat menjadi Kadis PUPR Kabupaten Belu. Banyak hal yang dibuat. Hari ini dia masuk di Dispora walaupun baru seumuran jagung, tapi ada hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Ini adalah contoh hal baik yang dilakukan oleh Abang Englaka. Artinya dia apapun yang ditempatkan di tempat manapun, dia pastikan bahwa itu akan ada hal-hal baik yang dia bangun. Artinya dia peduli dengan Belu ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
bahwa permasalahan Teko ini akan menjadi satu irama tersendiri di kabupaten yang kita cintai. Saya pastikan akan ada suara minor terkait dengan permasalahan Teko ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa terhibur. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Kakak Maria, kapan Kakak Maria mau sampaikan kepada saya, pasti saya akan live di kebun Kakak Maria yang tadi Kakak Maria sampaikan. Tapi bicara terkait dengan masalah Teko, saya peduli dengan mereka, saya peduli dengan nasib mereka, saya peduli dengan pengabdian mereka, saya peduli dengan totalitas mereka. Ini yang saya suarakan terkait dengan mereka. Karena mereka punya keluarga, mereka punya tanggungan. Dan ini juga harus dihargai oleh pada pemerintah hari ini. Karena pengabdian yang tulus tidak bisa kita ukur dengan 1-2 bulan yang mereka mengabdi. Bertahun-tahun mereka mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Ini harus dihargai oleh pada pemerintah hari ini. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya pikir nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing langkah hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat malam merdeka.